Semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang hadis yang ketiga. Wa an Ibnu Mas'ud. Betul itu ya? Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Oh berarti sing niki. Saya tadi enggak bawa buku. Halaman berapa, Bu? Berapa, Bu? 348. Oh, nggih. Nggih yang cetakan lama ini. Judulnya apa? Judulnya apa? Oh, menjaga rahasia. Saya kalau tinggal di maling. Di saya betul. Perasaan sudah ke belakang ya. Sudah punya, sudah belum. Sunnah mendahulukan anggota kanan. Saya boleh tak ngintip dulu. Daftar isi.
Judulnya apa? Judulnya apa? Menjaga rahasia. Oh niki 348. Ngapunten. 348. Tadi Ibu nyebut apa? Oh, Ibu. Oh, nggih ngapunten. Oh, katanya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga nih. Kalau salah nandai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Aisyah, dan cerita dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, Kunna azwajan Nabi indahu fa aqbalat Fatimah radhiyallahu anha tamshi ma tukhti'u misyatuha min misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Ketika kami para istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sekelilingnya, datanglah Siti Fatimah radhiyallahu anha yang langkah jalannya persis langkah jalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau berjalan nunduk, kakinya enggak diseret, diangkat kakinya. Nabi itu jalannya cepat jalannya Nabi itu, tapi tidak tergesa-gesa. Jadi kalau Nabi kalau jalan nunduk, kakinya diangkat. Terus kalau jalan cepat tapi tidak tergesa-gesa. Tidak seperti jalannya orang yang malas, tapi juga tidak seperti jalannya orang yang tergesa-gesa. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah jalannya mirip ayahnya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah radhiyallahu anha. Falamma ra'aha rahaba biha. Maka ketika Nabi melihat Siti Fatimah radhiyallahu anha, rahaba biha, maka Nabi langsung menyambut kedatangan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Di saat banyak orang tua kalau anaknya datang biasa aja, jangan mengatakan dia yang lebih muda, dia mesti sungkem sama saya. Nabi tidak. Nabi kalau putrinya datang, yang berdiri menyambut putrinya siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kepada putrinya enggak cuma sayang gitu loh maksudnya. Nabi itu kepada putrinya itu menghormati maksudnya, menghormati. Nabi itu tidak hanya menyayangi tapi memuliakan putrinya. Sekarang putri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau ayahnya itu seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak hanya memuliakan, tidak hanya menyayangi tapi juga memuliakan. Kepada istrinya Nabi juga sama. Nabi itu kepada istrinya tidak hanya menyayangi tapi juga memuliakan. Kalau mau salat malam ketika saat beliau berdua dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, ketika sedang berdua dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mau salat malam itu Nabi izin. Saya mau salat malam dulu katanya. Padahal seorang suami itu tidak wajib izin kepada istri kalau mau salat malam. Ini berbeda dengan istri ya. Kalau suaminya melek, tapi kalau suaminya tidur biarin aja tidur. Kalau melek itu. Kalau suaminya melek kan wajib izin kalau mau salat malam. Tapi kalau suaminya tidur biarin aja. Tapi kalau sebaliknya suami ke istri enggak wajib izin. Maka Nabi tetap izin, menunjukkan bahwa Nabi itu tidak hanya menyayangi istrinya tapi menghormati istrinya, memuliakan istrinya gitu. Maka istri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau suaminya itu tidak hanya menyayanginya tapi juga memuliakannya. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada putrinya juga begitu beliau.
Wa qala, dan bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaban bibnati, selamat datang putriku. Nabi gitu, selamat datang putriku. Marhaban bibnati, selamat datang putriku. Summa ajlasaha, kemudian Nabi mendudukkan Siti Fatimah radhiyallahu anha an yamini, di sisi kanannya, au an shimali, atau di sebelah kirinya. Dipersilakan duduk. Duduk ini. Nah, disambut. Nabi berdiri menyambut putrinya, au kamakal, disuruh duduk putrinya. Di saat biasanya orang kepada anaknya datang cuek-cuek aja, itu tidak pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa sarraha fabakat bukaan syadidan. Kemudian berbisik-bisiklah Siti Fatimah radhiyallahu anha dengannya. Kemudian ia menangis keras sekali. Kemudian berbisiklah siapa Rasulullah Muhammad SAW kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, dan beliau menangis keras sekali. Falamma ra'a jaza'aha sa'arraha asaniyata fadhahikat. Kemudian begitu nangis keras tadi itu, ketika beliau nampak merasa iba kepadanya, lantas berbisik lagi dengan Siti Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian beliau tertawa, Siti Fatimah tertawa. Nabi bisiki yang pertama nangis, Nabi bisiki yang kedua tertawa. Boleh Ustaz, di tengah ada banyak orang kita berbisik berdua boleh. Yang tidak boleh kalau kita cuma bertiga. Kita bertiga, terus Bukus sama Bu Dafri berbisik, ada saya, tidak boleh. Tapi kalau banyak begini tidak apa-apa, atau berempat tidak apa-apa. Jadi yang nggak boleh itu kalau hanya bertiga, dua berbisik, yang satu nggak diajak berbisik, ya itu tidak boleh. Atau ngomong tapi pakai bahasa daerah, yang orang yang diajak ngomong baru cuma 3 orang, tapi yang diajak ngomong gak ngerti itu. Misalnya Bukus bertamu ke rumah Bu Nas sama Pak Nas hanya bertiga dengan Ibu Kus, ngobrol pakai bahasa Makassar. Bagaimana Ji? Misalnya gitu. misalnya gitu. Terus Bukus kan nggak paham orang Malang. Nah, itu tidak boleh itu. Nah, karena cuma bertiga, tapi kalau berempat bareng-bareng tidak apa-apa. Itu seperti itu. Jadi apa yang Nabi bilang ini bagian dari dalil ya, bahwa itu boleh, tidak apa-apa. Faqultu laha, maka aku bertanya kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, khassaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini nisaihi bisirari summa anti tabkin, falamma qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'altuha ma qala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat ma kuntu li ufshiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu, kata beliau, Fatimah, kamu telah dikhususkan, dispesialkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di antara, dibandingkan atau di tengah-tengah para istri beliau, dengan aneka rahasia. Dan kemudian saya perhatikan kamu nangis pas kamu dibisiki oleh Nabi tadi. Falamma qama, maka ketika berdiri siapa Rasulullah SAW, Sa'altu, aku bertanya kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, maqala laki Rasulullah SAW, apa yang dikatakan kepadamu oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepadamu? Qalat, Siti Fatimah menjawab, ma kuntu li ufshiya ala Rasulullah SAW sirrahu. Saya tidak mungkin menyebarluaskan apa yang dirahasiakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau aku tidak mungkin menyebarluaskan rahasia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma tuwfiya, maka ketika telah wafat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu, aku berkata, azamtu alaiki bimali alaiki minal haqqi lamma haddastini maqala laki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kata Siti Fatimah, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya benar-benar ingin mendengar dari kamu tentang apa yang dulu disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepadamu. Kata Siti Fatimah, faqalat, maka berkata siapa Siti Fatimah radhiyallahu anha, amal ana fana'am. Kalau sekarang oke lah, saya akan ceritakan, kata beliau. Malah Siti Aisyah sempat ngomong ini, azamtu alaiki bimali alaiki minal haqqi lamma haddastini haddastini. Jadi beliau sampai bertekad akan menyerahkan sebagian hartanya kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha, yang penting dia mau cerita gitu, tak bayar. Tapi kalau sekarang saya mau cerita, kata Siti Fatimah, saya akan cerita. Amahina saroni fil marratil ula fa akhbarani anna Jibril alaihi salam kana yu'ariduhu al-Qur'ana fi kulli sanatin marratan aw marrataini wa innahu 'aradahu al-ana marrataini wa inni la aral ajala illa qad iqtaraba fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'mas salafi ana laki fa bakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Kata Siti Fatimah radhiyallahu anha, beliau Nabi kita Muhammad SAW membisiki aku di kali yang pertama. Beliau mengabarkan kepadaku, anna Jibril, sungguhnya Jibril alaihissalam, karena adalah Jibril alaihissalam yu'ariduhul Qur'ana fi kulli sanatin marratan. Ya, bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam itu menampakkan atau membacakan Al-Qur'an kepada Nabi setiap tahun. Itu sekali atau dua kali. Nabi itu di murojaah Al-Quran dari awal sampai akhir itu bersama malaikat Jibril itu biasanya setahun itu berapa, sekali atau dua kali. Tetapi kini dalam waktu dekat ia telah datang dua kali. Biasanya setahun, ini belum setahun sudah datang dua kali. Kata beliau gitu. Wa inni la ara al-ajala illa qad iqtaraba, dan aku tidak melihat ajal Nabi kecuali sudah dekat, gara-gara itu maksudnya. Jadi saya memandang bahwa ini ajal Nabi berarti sudah dekat. Maka fattaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah, wasbir, dan bersabarlah, fa innahu ni'mas salafi ana laki fa bakaitu buka'il ladzi ra'aiti. Nah, jadi bersabarlah, aku adalah sebaik-baik orang yang meninggalkan kamu. Oleh sebab itulah saya menangis sebagaimana yang kamu lihat. Jadi gara-gara diberitahu ajal Nabi sudah dekat, maka Siti Fatimah menangis. Falamma ra'a jaza'i, maka ketika beliau melihat tangisanku yang luar biasa tadi itu, saroni asaniya, maka beliau pun berbisik untuk yang kedua kalinya. Jadi ketika beliau merasa kasihan kepadaku karena nangis yang dahsyat itu, maka Nabi berbisik kepadaku untuk yang kedua kalinya. Faqala, maka beliau bersabda, ya Fatimah, hai Fatimah, ama tardaina an takuni sayyidatan nisa'il mu'minina aw sayyidatan nisa'i hadhil ummah. Tidak sukakah kamu atau tidak puaskah kamu bahwa kamu akan menjadi penghulu wanita orang beriman atau penghulu wanita umat ini? Fadhahiktu, maka aku tertawa, dhahiki dengan tertawaku, alladzi ra'ait, yang kamu lihat, yang Anda lihat. Muttafaqun alaih, hadisnya Bukhari Muslim, wa hadza lafdzu Muslim, ini adalah lafaz Muslim. Saya mau ceritakan dulu gini, Bu. Ketika menjelang wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau ketika menjelang Nabi menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu isyarat itu sudah ada. Yang pertama, ketika turun di saat haji wada, surah Al-Maidah itu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, bahwa agama ini telah Allah sempurnakan.
Itu semua sahabat senang kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar itu sedih. Ditanya oleh sahabat yang lain, orang pada senang sampean kok sedih? Bukankah Allah telah mengabarkan bahwa Islam ini telah sempurna? Kata-kata Abu Bakar, kalau agama ini telah sempurna, berarti setelahnya tinggal kurangnya. Jadi kalau ibarat sekarang sudah sempurna, berarti setelah ini tinggal apa? Kurangnya. Berarti ini Rasulullah akan mangkat, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Rasulullah mau mangkat ini, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar itu sudah siap kuda-kuda dari sejak Nabi itu nun sewu di Haji Wada itu. Udah ngerasa ya. Ditambah turun surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwa. Itu surat yang terakhir turun. Surat ya. Kalau ayat Al-Baqarah 281 itu yang terakhir. Wattaqullaha wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada hari di mana kalian semua akan kembali kepada Allah. Itu ayat yang paling terakhir turun itu. Kalau al-yauma akmaltu lakum dinakum itu belum yang terakhir nanti itu. Masih ada lagi setelah itu yang terakhir Al-Baqarah 281 wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Itu yang terakhir turun. Setelah itu enggak turun lagi ayat. Kalau surat yang terakhir turun An-Nasr itu. Itu Nabi sudah mulai berubah itu tasbihnya itu ketika ruku dan sujud itu setelah turun An-Nasr itu. Nah, itu isyarat. Yang menangkap itu kalau yang Al-Maidah Abu Bakar yang nangkep. Kalau An-Nasr itu Sayyidina Umar udah nangkep itu. Sayyidina Umar itu dan termasuk Ibnu Abbas sudah nangkep itu. Dan nangkep bahwa ini Rasulullah akan mangkat menghadap. Ya, yang secara eksplisit tampak menangkap lagi isyarat itu adalah Siti Fatimah radhiyallahu anha ketika Nabi bercerita Jibril tidak biasanya ini datang sampai 2 kali. Makanya kalau orang sering nanya ke saya, yang mengurutkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu siapa? Ya Allah melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena ayat itu Al-Quran itu maksud saya itu kayak semacam dimurajaahkan, tadarus disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW itu setahun itu sekali atau 2 kali. Nah ini dalam waktu dekat sudah 2 kali datang mengulang Al-Quran dari awal sampai akhir. Jadi urutan yang kita pegang itu berbasis wahyu itu. Nah, itu ditangkap sebagai isyarat oleh Siti Fatimah, gak suwe bapakku berarti. Nangis beliau. Walaupun akhirnya dihibur dengan janji dari Nabi, wis tidak usah nangis Duk. Sampean dijamin jadi penghulunya wanita umat ini bahkan. Itu seperti itu. Ini yang sebenarnya ya, setiap orang itu tidak ada yang mendadak kematiannya itu sebenarnya. Kalau Ibu pernah membaca dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi itu ya. Jadi kematian itu, istilah kematian mendadak itu bagi kita yang menyaksikan. Perasaan tadi pagi masih ngantar istrinya ke pasar, tahu-tahu sore misalnya. Perasaan tadi malam masih ngobrol dengan saya pagi-pagi. Itu bahasa kita yang menyaksikan hal itu. Tapi itu tidak bagi orang yang mengalami itu sendiri sebenarnya. Karena sebelum malaikat maut datang, itu sudah ada malaikat pendahulu yang datang. Yang kalau bahasanya Nabi Aukamakal bisa malaikat yang datang itu bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang. Cuman kata Imam Al-Qurtubi, keberadaan malaikat pendahulu itu dirahasiakan oleh Allah, sehingga kadang orang yang akan mati itu tidak menyadari kalau itu malaikat. Bahkan di antara mereka kadang ada yang minta diruqyah karena dikira itu jin. Padahal ternyata itu malaikat pendahulu. Nah, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika mensyarah hadis itu, ada dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, kejadian malaikat pendahulu yang datang itu
itu bahkan bisa 1 tahun sebelum orang itu meninggal. Jadi bahkan bisa terjadi 1 tahun sebelum orang itu meninggal. Apa fungsi malaikat kalau dia orang yang baik? Malaikat yang diutus kalau orang yang baik, malaikat pendahulunya namanya malaikat rahmat. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, dia akan membantu orang yang akan meninggal itu guna husnul khotimah, sehingga dia mati dalam keadaannya yang terbaik. Tapi kalau orang yang akan mati itu orang yang jahat, saking jahatnya itu, maka yang diutus adalah malaikat adab. Kalau malaikat adab yang diutus, seliurannya setan dari bangsa jin untuk menggelincirkan dia supaya husnul khotimah itu tidak dihalangi oleh malaikat pendahulu itu. Nah, makanya kalau kita dan semoga kita dinilai baik oleh Allah, amin insyaallah. Nah, itu ada malaikat pendahulu yang datang. Makanya orang kalau mau meninggal itu biasanya ngomongnya sudah kadang nggak nyambung dengan yang masih belum akan meninggal kadang. Nah, itu karena dia sudah mulai melihat apa yang orang lain tidak bisa melihat. Saya ulang, dalam hadis itu dikatakan aukamakal bahkan sejauh mata memandang. Makanya nanti ibu-ibu kalau pulang ke rumah kok ngelihat banyak orang, suami nggak ngelihat ya siap-siap aja lah. Ya tadi saya ulang, orang yang nggak ngerti dikira itu jin, sehingga kadang minta diruqyah itu. Dan saya pernah ketemu orang yang seperti itu, menjelang wafatnya minta diruqyah. Katanya saya dikejar, saya dilihatin orang itu, diikuti orang itu. Ya, minta diruqyah. Saya dalam hati udah ya curiga lah ini. Jangan-jangan ini malaikat pendahulu, jangan-jangan. Tapi saya nggak kepikiran sejauh itu, mungkin namanya orang mungkin jin juga kan bisa. Ternyata benar nggak lama, selang berapa waktu beliau meninggal dunia. Kalau kata Siti Aisyah itu bisa terjadi bahkan 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Kalau di hadisnya Nabi tidak menyebut waktunya. Siti Aisyah menyebut waktunya dalam penjelasannya. Bahkan itu bisa terjadi 1 tahun sebelum orang itu meninggal dunia. Yang malaikat itu punya fungsi membantu orang yang akan meninggal itu untuk husnul khotimah, sehingga dia mati dalam keadaannya yang terbaik. Semoga kita termasuk yang husnul khotimah, syahid di jalan Allah. Amin Allahumma amin insyaallah. Nah, saya pernah ketemu juga, ini real di Pekayon itu, pas saya takziah. Pas saya ceramah begini, putrinya itu mendekati saya, dia bilang, saya baru ingat Ustaz sekarang kan. Kenapa Mbak? Ibu saya itu 2 tahun yang lalu, bukan setahun, 2 tahun yang lalu malah. Berarti beliau kalau berujuk pada hadisnya tadi nggak bertentangan, karena hadisnya memang tidak menyebutkan waktu. 2 tahun yang lalu Ustaz, ibu saya itu beli kain kafan Ustaz. Beliau bilang ke saya, Kak, insya Allah ini kain kafan mama. Nanti Kak, jenazah mama disemayamkan di sana Kak. Ditunjuk tempat. Nanti mama dimandikan di sana insya Allah. Disolatkan di sana, dimakamkan di sana. Disebut itu. Nah itu begitu ibunya meninggal, beliau masih lupa itu. Pas saya ceramah itu baru ngomong, saya baru ingat sekarang Ustaz, 2 tahun yang lalu Ustaz. Dan itu betul Ustaz, itu kain kafan akhirnya buat mama. Mama disemayamkan di tempat yang mama sebut, dimandikan di tempat yang mama sebut, disolatkan di tempat yang mama sebut, dan dimakamkan di tempat yang mama sebut. Semuanya itu. Jadi malaikat itu kayak semacam memberitahu sudah. Nah, cuman ya tadi orang yang keberadaan malaikat itu dirahasiakan oleh Allah, sehingga kadang dia mau cerita ke keluarganya itu teralihkan ngomong yang lain gitu. Atau begitu jelas ceritanya tapi yang diomongin gak mudeng gitu. Allah yarham ayah saya itu sebelum meninggal kan beliau ceramah ini. Kata beliau ini ceramah terakhir saya, kata beliau. Itu betul ceramah terakhir beliau. Karena setelah itu beliau sakit. Kata beliau ini ceramah terakhir saya, nanti yang melanjutkan anak saya. Anak saya kata beliau itu ya adik saya maksudnya. Dan betul itu ceramah terakhir beliau, dan setelahnya adik saya yang melanjutkan itu. Jadi begitu diantaranya. Pun
Secara prinsip wasiat itu wajib dijalankan. Kalau keluarganya mampu, kalau keluarganya tidak mampu karena merasa berat misalnya karena di kampung dan tidak semua keluarga kan misalnya punya kemampuan untuk membawa pulang ke kampung misalnya gitu ya, maka boleh tidak dilaksanakan karena tidak mampu tadi. Tapi kalau mampu sebenarnya wajib dilaksanakan sebenarnya. Itu seperti itu. Begitu sih yang saya pahami. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita kalau buat wasiat juga kira-kira jangan bikin repot keluarga juga. Ya, rumahnya di Papua sana. Minta dibawa pulang kampung. Padahal tidak semua keluarga punya link untuk nyewa pesawat kan. Ya, maka yang begitu-gitu jangan bikin repot keluarga lah. Kalau kita dengan sengaja membuat wasiat yang bikin repot keluarga, dengan sengaja ya, itu berdosa, tidak boleh. Tidak boleh. Nonton nggih Bu kan. Itu seperti itu. Kalau kampungnya cuma di Tasik atau di Cianjur atau di mana, kalau dan asalkan keluarga mampu loh ya. Kalau kan ada juga keluarga yang tidak mampu kan, ya, sebenarnya itu wajib ditaati wasiat itu. Sebenarnya begitu. Misalnya saya pengen dimakamkan dekat ibu saya, misalnya gitu. Ya tapi terkembali kepada keluarganya mampu apa tidak, gitu aja sih. Kayak pas Covid kemarin banyak yang wasiat tidak tertunaikan gara-gara ya di blokir sana sini kan. Itu seperti tidak bisa ya, kalau gitu nggak apa-apa, namanya juga nggak bisa. Lanjut. Wa an Sabitin, dan cerita dari Sabit an Anasin. Terus satu lagi nih, itu sependek yang saya pelajari, tapi saya mungkin saya salah ya, tapi sependek yang saya pelajari, Nabi itu ketika masih jauh dari masa wafatnya itu, kalau sakit itu ya minum habatus sauda, minum madu, beliau ya berbekam, beliau itu. Nabi itu gitu. Jadi Nabi itu berbekam, ya minum madu, ya habatus sauda dan aneka tibun nabawi lah. Itu Nabi itu. Tapi di sakit yang akhirnya membawa beliau pada wafat itu, di sakit yang membawa beliau pada wafat itu, sependek yang saya baca ya, itu Nabi lebih banyak pasrahnya. Jadi bukan seolah-olah ya, pastinya Nabi sudah diberitahu oleh Allah bahwa memang sudah tiba masanya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Wa an Sabitin, diceritakan dari Sabit radhiyallahu anhu an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, datang Aliyah kepada Ali, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana, dan saya al-abu, saya bermain ma'al ghilmani, beserta anak-anak kecil yang lain. Fasallama alaina, maka mengucapkan salam siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaina, atas kami. Faba'atsani fi hajatin, maka beliau mengutus saya untuk satu keperluan. Fa'abatatu, saya salah tadi. Ata, datang alaiya kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira Ali. Makanya saya kok gak cocok. Ata, datang alaiya kepadaku siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana al-abu ma'al ghilman, sementara aku sedang bermain beserta anak-anak kecil yang lain. Ketika menjadi pembantu rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu usianya 10 tahun. Berarti saat Nabi wafat, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu usianya kira-kira 20 tahun. Karena Nabi hijrah di Madinah selama berapa? 10 tahun. Dan didoakan oleh Nabi, beliau ini punya keturunan yang banyak. Dan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikabulkan doanya, doa Nabi untuk beliau, putranya banyak. Dalam manaqib yang pernah saya ngaji tentang beliau itu, putranya kurang lebih ya 114. Kalah Bu Dafri ke Dubes, keluarga 12, beliau 114. 90 hafal Al-Quran, semuanya jadi ulama. 90 hafal Al-Quran, semuanya jadi ulama. Itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di antara kebiasaan beliau apa? Di antara kebiasaan beliau,
Kalau khatmul Quran dipanggil semua anaknya. Beliau berdoa, anaknya mengaminkan. Di antara kebiasaan beliau kalau khatmul Quran, khatmul Quran dipanggil semua anaknya, beliau berdoa. Nah, diaminkan oleh anak-anaknya. Itu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Supaya anak-anaknya rukun, kan putranya 114. Potensi konflik itu. Wong anak cuma 2 aja kadang berantem. Ya, supaya manggilnya gimana? Nah, beliau itu supaya anak-anaknya rukun. Apa konsepnya? Beliau perintahkan kepada semua anaknya untuk saling menghadiahi. Tahaddu tahabbu. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Itu perintah Anas bin Malik kepada putra-putranya. Ayo saling ngasih hadiah. Itu ya mungkin di momen-momen tertentu lah. Disuruh saling memberikan hadiah supaya rukun di antara anak-anaknya itu. Dan itu 114 rukun sahabat Anas bin Malik karena 90 hafal Al-Quran, semua jadi ulama. Jangan tanya kalau itu. Saya nggak tahu kalau berapa. Itu 114. Allahu Akbar. Bertanya berapa? Itu saya nggak tahu itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, saya juga mikir gimana ngapalin nama anak-anaknya. Allahu Akbar. Faba'asani, maka Nabi mengutus saya. Wa ana al'abu ma'al ghilman, dan aku bermain bersama anak-anak kecil yang lain. Fasallama alaina, maka beliau mengucapkan salam atas kami. Nabi itu kepada anak kecil pun menghormati ya. Nabi kepada anak kecil sekalipun Nabi menghormati, tidak meremehkan gitu. Faba'asani, maka Nabi mengutus saya fi hajatin, untuk satu keperluan. Fa'abatatu ala ummi, sehingga saya terlambat datang kepada ibu. Falamma ji'tu, maka ketika aku datang, qalat, berkata siapa ibuku, ma habasaka, apa yang membuat kamu tertahan sehingga kamu terlambat, kalau bahasa kita. Qultu, aku berkata, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengutus saya untuk satu keperluan. Faqalat, maka berkata siapa Siti Aisyah, siapa ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma hajatuhu, apa hajat beliau, apa keperluan beliau. Qultu, aku berkata, innaha sirrun, sesungguhnya hajat itu adalah rahasia. Qalat, berkata siapa ibuku, la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan, jangan sekali-kali kamu beritahukan rahasia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pun. Qala Anasun, berkata siapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wallahi, demi Allah, lau haddastu bihi ahadan la haddastuka bihi ya Sabit, rawahu Muslimun. Demi Allah, seandainya saya memberitakan rahasia itu kepada seseorang, pasti saya memberitahukan rahasia itu kepadamu, hai Sabit. Kan saat itu sahabat Anas cerita kepada muridnya yang bernama Sabit. Hadisnya rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadisnya siapa? Muslimun, Imam Muslim. Allahu Akbar. Berikutnya bab tentang menepati janji. Sebelum saya masuk di bab yang baru, ada yang mau nanya dulu mungkin? Silakan kalau ada. Barangkali ada yang mau nanya. Kalau nggak ada berarti jelas semua. Nggih, monggo Bu Nas. Bagus. Menarik ya. Secara informasi hadis yang saya baca, nggak ada perubahan sih yang di riwayat yang saya baca ya.
Berarti enggak, maksudnya ini mungkin dinamika itu ada Bunas mungkin, tapi yang saya maksud di hadis yang saya baca, mungkin ada hadis yang lain nanti ya. Di hadis yang saya baca tidak ada perubahan. Jadi kalau malaikat rahmat sampai dia meninggal, malaikat rahmat yang menemani. Kalau malaikat adab karena dia orang jahat sampai meninggal, malaikat adab yang menemani. Itu di hadis yang saya baca. Tapi mungkin enggak itu terjadi, mungkin Bunas. Mungkin. Kenapa saya bilang mungkin? Kan ada hadis Nabi itu Bunas ya, yang di Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ada orang yang seumur-umur beramal dengan amalan ahli surga. Kurang sejengkal antara dia dengan kematiannya, ajal takdir mendahului. Sehingga dia berbuat dengan amal ahli neraka, maka dia masuk neraka. Ada orang yang seumur-umur dia berbuat dengan amal ahli neraka. Kurang sejengkal antara dia dengan ajalnya, takdir mendahului. Dan dia beramal dengan amal ahli surga, maka dia masuk surga. Sehingga kalau dikatakan apakah mungkin seperti yang Bunas kabarkan, jawabannya mungkin. Tapi tidak usah khawatir ya, kata para ulama, saya baca syarahnya Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, beliau mengatakan ini jarang terjadi kata beliau, jarang terjadi. Yang umum ya tadi, kalau baik ujungnya baik, kalau buruk ini justru banyak yang baik ujungnya kadang. Nah, justru banyak yang baik ujungnya kadang. Nah, kalau yang baik umumnya ujungnya baik, karena umumnya orang itu mata ala ma'asya, itu kaidah dasarnya. Umumnya orang itu mati menurut kebiasaannya. Jadi gak usah khawatir, asal kita biasa baik, insya Allah ujungnya baik, gak usah khawatir. Tapi kalau orang buruk, ini sering Allah kasih rahmat, taubat sebelum wafat. Malah ini sering terjadi yang ini kadang. Nah, namun hadis itu disampaikan oleh Nabi itu supaya apa? Supaya kita ini gak sombong. Kalau sudah baik, jangan sombong. Jangan merendahkan orang yang berita belum baik. Karena kita tidak tahu ujung cerita orang itu. Sehingga kalau merujuk pada riwayat ini Bunas, sangat mungkin Bunas yang awalnya malaikat adab yang turun misalnya gitu ya, tapi di tengah-tengah perjalanan karena takdir yang mendahului sehingga kemudian dia bertobat, bisa saja, sehingga bergantilah malaikat rahmat yang menemani. Itu sangat mungkin kalau merujuk pada hadis tadi itu Bunas. Wallahu alam bisawab. Itu ada lagi yang lain mungkin, silakan. Kalau nggak ada saya teruskan. Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Ibu, saya teruskan lagi nggih. Bab tentang menepati janji. Qala Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Isra ayat 34. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Tepatilah janji itu, karena sesungguhnya janji itu nanti pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Ayat ini menegaskan tentang kewajiban menepati janji. Ini baik janji kita kepada Allah maupun janji kita kepada sesama. Kalau kepada Allah itu apa janji kita? Syahadat itu. Asyhadu itu artinya apa? Saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah bahwa sungguhnya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan sungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka janji itu mesti kita tepati dengan menumbuhkan loyalitas kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW dengan cara mentaatinya dan tidak mendurhakainya. Itulah kenapa kemudian orang yang bersyahadat itu paling tidak terbagi dalam 3 macam. Ada yang bersyahadat di lisannya, di hatinya, dan di perbuatannya. Lisannya mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hatinya membenarkan itu dengan menyatakan saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah memang bukan Tuhan. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari. Kelakuannya, perbuatannya, amalnya mencocoki syahadat itu dengan cara mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membangun loyalitas, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada model orang yang bersyahadat di mulut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hatinya juga bersyahadat. Saya bersaksi, saya berjanji, saya bersumpah bahwa sungguhnya
tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kelakuannya kadang tidak sesuai dengan syahadatnya. Ya, STMJ, sholat terus maksiat jalan misalnya. Amar ma'ruf nyambi mungkar misalnya gitu. Ya, rajin baca Al-Qur'an tapi juga rajin menggunjing rasani misalnya gitu. Jadi kadang masih seperti itu. Yang model begini ini, kalau pertama tadi kan syahadatul mukminin ya, mukmin sejati. Kalau yang kedua ini ya orang beriman juga, cuman kadang agak-agak ada fasiknya gitu loh. Karena masih asyik dengan perbuatan dosa itu. Tapi masih diterima ini, iman Islamnya yang kedua masih diterima ini. Yang terakhir ini yang bahaya. Dia bersyahadat di lisannya, di mulutnya dia bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi hatinya tidak bersyahadat, apalagi perbuatannya. Itu di masa Nabi terjadi pada siapa? Pada orang-orang munafik di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulutnya bersyahadat tapi hatinya dan perbuatannya tidak mencerminkan syahadat. Dulu orang-orang munafik di masa Nabi kita Muhammad SAW, dia ini kan aslinya tidak mau masuk Islam dia. Cuman mau konfrontasi tidak berani juga. Orang Yahudi ngomong ke tokohnya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Udah gini aja, kamu masuk Islam saja. Saya nggak beriman sama Muhammad, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Iya, kata orang Yahudi, masuk Islam saja. Nanti kamu adakan pembusukan dari dalam. Masuk Islam tapi adakan pembusukan dari dalam. Kalau bahasa kita gitu. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul bersyahadat, tapi hatinya tidak ikut bersyahadat, apalagi perbuatannya. Maka beberapa kali direncanakan pembunuhan bahkan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pengkhianatan, hanya pengkhianatan sederhana. Bahkan dia berusaha untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang terjadi? Karena itu masalah hati, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sampai akhirnya Allah bongkar kemunafikannya dalam Al-Quran itu. Turun surah Al-Munafikun itu. Kalau di surah Al-Baqarah yang populer adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia-manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka itu enggak beriman, kata Allah. Bisa dimengerti ya? Nah, itu orang-orang munafik. Walaupun dalam konteks sekarang istilah orang munafik itu lebih tepatnya yang kedua tadi fasik mungkin. Karena kebanyakan mereka kalau zaman sekarang mereka bersyahadat di mulutnya. Insya Allah mereka di hati juga bersyahadat. Neng kelakuannya kadang rada greget nang itu. Nah, itu. Dulu di masa Nabi orang-orang munafik itu susah menghadapinya. Mau diperangi KTP-nya Islam, kalau nggak diperangi itu merusak Islam gitu. Mirip orang-orang zaman sekarang itu kan. Ya. Kate dikuaplok iki. Yo diteriaki Allahu Akbar, dia sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Kan banyak kan orang-orang yang kelakuannya ya agamanya Islam ini pemikirannya ya kok kiri banget itu loh. Kadang seperti itu. Ya ada greget aja. Ya tadi mau diperangi KTP ini ya Islam gak diperangi. Saat itu para sahabat izin sama Nabi. Ya Rasulullah, izin saya akan bunuh saja itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Saking ngeselinnya itu. Kata Nabi jangan, kata Nabi. Dia itu temannya banyak, kata Nabi. Nanti urusannya panjang, kata Nabi. Terus yang kedua, nanti takut terjadi fitnah. Muhammad membunuh sesama Islamnya. Nah ini tidak boleh, kata Nabi, jangan. Terus datang putranya langsung. Putranya sahabat Nabi, bagus. Putranya Abdullah bin Ubay bin Salul ini namanya Abdullah juga, itu orangnya bagus. Ya Rasulullah, izin. Izin apa? Kalau bahasa kita ya. Engkau tahu ya Rasulullah, saya adalah anak yang paling berbakti pada orang tua saya. Kalau sampai ada yang bunuh bapak saya nggak akan terima. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, anaknya itu. Apa kata dia? Daripada orang lain yang bunuh bapak saya, izinkan saya bunuh bapak saya sendiri. Coba. Kata Nabi tidak usah. Ntar dia juga mati, kata Nabi.
Bener nggak, lama mati dia akhirnya. Ya. Jadi ada model orang-orang begitu itu ada. Waktu disikat itu dulur dewe, gak disikat itu gregetno. Ya serahkan sama Allah itu. Apalagi dia bermuka dua kan, di sana ngomong apa, di sini ngomong apa. Main dua kaki juga. Kadang ke sini, kadang ke sana. Susah nggak ada orang kayak. Ya, Nabi itu kalau di Mekah, Bu. Di Mekah itu Nabi tidak punya musuh orang munafik. Orang Mekah, orang lembah, wong desa keso-keso, orang kampung itu apa adanya, Bu. Kalau seneng kelihatan, kalau benci kelihatan. Itu orang Mekah. Maka Nabi di Mekah itu nggak punya musuh orang munafik Nabi. Karena orang yang seneng sama Nabi ya kelihatan, orang yang benci sama Nabi juga kelihatan. Jadi Nabi itu nggak punya musuh orang munafik Nabi di Mekah itu. Sehingga peta dakwah beliau jelas mana kawan, mana lawan itu di Mekah. Beda dengan di Madinah. Di Madinah itu namanya juga daerah perkotaan gitu. Itu sudah lebih heterogen masyarakatnya. Di antara masyarakat Madinah itu ada yang kalau ngomong itu suka muter-muter. Satu masyarakat kalau ngomongnya muter-muter kecenderungan munafiknya tinggi. Orang kalau mau nipu ngomongnya muter-muter nggak? Iya. Beda sama orang kampung nyablak kalau nggak suka kan kelihatan, kalau seneng no kelihatan. Orang ada kelompok orang Madinah itu gitu, ngomongnya sukanya muter-muter itu, kayak entut. Kayak obat nyamuk muter-muter. Dan di Madinah itulah Nabi ketemu dengan orang-orang munafik tadi itu. Dan orang-orang munafik itu sebagaimana namanya dari kata nafiqah. Nafiqah itu sejenis tikus, Bu. Tikus yang membuat dua lubang. Kalau dipukul sini dia lari ke sini lari ke sini itu nafiqah. Makanya orang munafik itu kelakuannya kayak tikus. Tikus itu merusak. Tempat yang baik sekalipun kalau ada tikusnya rusak. Tempat yang rapi baik ada tikusnya rusak. Masjid sekalipun ada orang munafiknya rusak masjid itu. Sebuah keluarga yang harmonis, bahagia, masuk orang munafik, naudzubillah rusak keluarga itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Hati-hati. Allah. Semoga Allah jauhkan kita dari sifat munafik dan orang munafik ya amin Allahumma amin insyaallah. Semoga Allah selamatkan kita semua dari kemunafikan amin Allahumma amin insyaallah. Nah, itu seperti itu. Dan di antara ciri orang munafik itu kalau berjanji suka mengingkari. Itu di antara ciri orang. Jadi kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka diingkari, suka mengingkari, kalau dipercaya dia khianat. Itu ciri orang munafik. Kalau ibu ketemu sama orang-orang seperti itu, hati-hati. Kita nggak usah jauh-jauh melihat orang lain, kita sendiri aja nggih. Mudah-mudahan kita termasuk yang diselamatkan dari penyakit munafik ini. Amin. Allahumma amin insyaallah. Dan orang munafik ini, nafiqah sendiri itu nifaq itu sendiri penyakit nifaq. Jadi nifaq itu nama penyakitnya, pelakunya namanya munafiq. Nafiqah itu perbuatannya. Jadi nifaq itu penyakit. Karena memang orang yang munafik itu hatinya berpenyakit. Kalau bahasa Al-Qur'annya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Di hati mereka itu ada penyakit yang tambah lama tambah parah sakitnya itu karena enggak dibersihkan, enggak diobati gitu. Nah, kalau udah tambah parah sakitnya itu sampailah pada kondisi di mana orang ini salah, enggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Dan apabila dikatakan kepada mereka
Jangan berbuat kerusakan. Apa kata mereka? Enggak kok, kita berbuat perbaikan. Kata Allah, ketahuilah sungguhnya mereka adalah yang berbuat kerusakan tapi enggak ngerasa salah, enggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Orang seperti ini, kata Hasan Al-Basri rahimahullah, iblis seneng banget. Kenapa? Karena orang seperti ini sulit, pakai dal, Bu. Sulit diharapkan tobatnya kepada Allah. Gimana mau tobat? Wong salah, enggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Ada juga saking parahnya sampai Allah katakan, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah sebagaimana manusia itu beriman. Apa katanya? Apakah saya kan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ketahuilah, kata Allah, mereka itulah yang bodoh, tapi tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Bodoh enggak ngerasa bodoh, tapi merasa pinter. Itu orang munafik itu. Bodoh enggak ngerasa bodoh, celakanya merasa pinter. Itu kalau bahasa para ulama namanya jahlun murakkab, goblok kuadrat namanya itu. Sudahlah bodoh, enggak ngerasa bodoh, celakanya merasa apa? Pinter. Sotoy, orangnya sotoy biasanya. Sok tahu biasanya. Bisa dipahami ya? Nah, itu penyakit-penyakit orang munafik itu begitu. Itu yang ditampakkan antara dalam Al-Quran, belum nanti sifat serakahnya, sifat suka bohongnya, khianatnya, tidak menepati janjinya, dan macam-macam. Makanya hidup mereka nggak tenang. Dikatakan oleh Allah, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumati la yubsirun. Jadi hati mereka itu kondisinya seperti orang yang membakar api unggun dalam satu ruangan, api unggun dinyalakan, Bu. Ketika apinya nyala, ada cahaya, ada panas, ada asap, betul ya? Terus Allah bilang untuk orang munafik Allah ambil cahayanya, tinggal baranya, tinggal panas sama asapnya. Kebayang nggak kalau Ibu dalam satu ruangan tinggal asap sama bara? Yang terjadi apa kira-kira? Sudahlah sesak napas. Udah gitu apa? Udah enak, pengap kan? Pengap gitu. Maka hatinya orang munafik itu pengap. Seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang seneng. Kalau kaum muslimin berhasil mendapat kemenangan, mereka terima. Wah, sakit hati. Kalau muslimin kena kekalahan, mereka senang. Seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Bawaannya kemerungsung aja. Itu hatinya orang munafik. Naudzubillah min syarri dzalik. Jangan sampai kita seperti itu, nggih. Jadi kita itu senang lihat saudara kita senang, sedih lihat saudara kita sedih. Itu kita bantu dan kita paling enggak kita doakan lah. Itu seperti itu. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Itu janji kita kepada Allah. Kalau janji kita pada sesama, tergantung. Suami istri terikat perjanjian enggak? Terikat, namanya akad. Begitu akad qabiltu nikahaha wa tazwijaha dan seterusnya itu, maka seketika itu terjadi perjanjian hak dan kewajiban antara suami istri. Orang tua dan anak ada terikat perjanjian hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak. Termasuk atasan dan bawahan, itu semuanya ada perjanjian dan tidak boleh merasa paling. Suami kepada istri, orang tua pada anak nggak boleh merasa paling. Masuk atasan kepada bawahan tidak boleh merasa paling, harus saling. Makanya bahaya kalau hanya pakai atasan dan tidak pakai bawahan, nanti itu repot. Atau nggih? Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang mau tanya dulu deh. Tanya, protes, marah boleh, monggo silakan. Nggih, monggo Bu Guru.
Bagus. Sebenarnya kalau masalah hati kita tidak tahu hakikatnya ya, kecuali yang tampak-tampak saja ya. Jadi kalau tadi ibu guru mengatakan kita tahu hatinya tidak baik, itu saya berbaik sangka karena ibu guru melihat penampakan dari perbuatannya atau perkataannya. Jadi kalau kita melihat ada orang yang secara kasat mata ucapannya tidak baik, ya tadi suka bohong, suka ingkar janji, sikapnya juga tidak baik, kalau dipercaya dia khianat. Prinsip yang pertama adalah kalau kita bisa mendakwahinya bagus. Kamu jangan begitulah, nggak bagus itu. Kita ingatkanlah semampu yang bisa kita lakukan. Tapi tadi kan susah juga ngingetin orang kayak gini, karena tadi dia kadang salah, nggak ngerasa salah, celakanya merasa benar. Nah, kalau kita memang tidak mampu untuk menasihatinya, maka doakan. Itu yang sering saya bilang, orang boleh capek menasihati, tapi jangan pernah capek mendoakan. Yang kedua, model orang seperti ini ditanya saja, jangan dinasihati. Jangan dinasihati gini, kamu harus ini, kamu jangan begitu. Itu biasanya nggak mau mereka. Tapi kalau ditanya, biasanya mereka mikir, kamu mau berapa lama begini? Mau begini terus? Gak takut mati apa? Nanti kalau udah mati gak takut dapat siksa dari Allah apa? Gak takut dapat balasan dunia akhirat. Biarkan dia dengan pertanyaan itu, karena ada model orang itu kalau dinasihati tidak mau, kalau ditanya dia mikir. Nah, kalau pertanyaannya itu berbasis akhirat, harapannya dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir. Di situ diharapkan dia taubat, insya Allah. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam bishawab. Itu Bu Guru ya. Monggo yang lain silakan. Kalau ada, monggo Bu. Terus? Orangnya pendendam gitu ya. Dendam itu kan termasuk penyakit hati ya. Di antara ciri penyakit hati itu apa? Kadang orang yang sakit tidak menyadari sakitnya, yang menyadari itu orang lain. Beda sama penyakit fisik. Saya nggak tahu Bu Dafri sakit apa tidak, kecuali Bu Dafri cerita sama saya. Ya ini pas lagi capek nih, lagi meriang misalnya. Oh, Bu Dafri lagi kurang sehat berarti. Saya baru tahu setelah Bu Dafri cerita, itu kalau penyakit fisik. Kalau penyakit hati, seringkali yang tahu terlebih dahulu itu orang lain. Saya ulang, kalau penyakit hati, seringkali yang tahu terlebih dahulu itu adalah orang lain. Kadang orang ngingetin kita, Mbak, kok tumben kamu sekarang ngomongnya tinggi banget. Hati-hati loh kalau ngomong terlalu tinggi, ntar mulutmu kesampluk pesawat loh, misalnya gitu. Itu kalau orangnya masih bisa diingatkan, berarti penyakitnya itu belum parah berarti. Ya, kalau dia masih bisa diingatkan. Oh, iya toh Mbak. Astagfirullah. Itu kalau berarti dia masih belum parah sakitnya. Tapi kalau orang yang tadi Ibu bilang itu, misalnya Ibu ingetin, dia sibuk membela diri dengan pembelaan yang pokoknya supaya dia dianggap benar lah. Nah, itu sudah mulai agak kronis itu. Ya, itu apalagi itu. Nah, yang model seperti ini, saya ulang tadi, kalau memang Ibu udah capek menasihati, doakan saja. Semoga dia diberi kesadaran, taubat itu. Terus kalau Ibu mau, Ibu menggunakan kata tanya tadi. Sampean mau dendam begini mau berapa lama? Udah ya, ya repot ya. Ya pokoknya diingat kita. Apa nggak capek begini terus? Sudahlah sampean begitu, dia diajak gitu aja sih. Memang nggak susah Bu. Tadi saya katakan, jangankan sekelas kita deh, Nabi aja kata Allah Pak. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja Nabi. Kamu kasih peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Tapi apa yang Nabi lakukan? Nabi tetap mengerjakan apa yang Nabi perintahkan. Soal beriman atau tidak itu urusan Allah. Tugas Ibu ya udah sampaikan aja. Soal dia nggak mau itu urusan dia dengan Allah nanti. Nah, ngoten nggih. Allah alam bisawab. Cuman nggih monggo. Monggo Bu. Bagus. Sependek yang saya pelajari nggih, kalau di dalam 4 madhab yang saya ketahui, orang itu sebelum salam kan ketika tahiyat tangan mata melihat ke telunjuk nggih. Begitu mau salam 4 madhab yang saya tahu,
menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu wajah ini. Jadi begitu innaka hamidum majid, gitu ya. Menghadap ke arah kiblat dulu baru kalau madzhab Syafi'i ya, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah gitu. Itu yang saya tahu. Jadi menghadap ke kiblat dulu. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah gitu. Nah, ada yang mungkin sebagian kawan-kawan kita prakteknya begini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Secara fikih tidak ada masalah sebenarnya. Secara fikih. Nah, namun memang ada sebagian kawan ustadz itu yang mengatakan Rasulullah nggak begitu. Rasulullah langsung. Ya, nampaknya statement itu perlu diuji dengan dalil ya. Statement bahwa Rasulullah langsung itu perlu diuji dengan dalil. Walaupun ada pendapat itu. Namun sependek yang saya pahami, 4 madhab yang saya tahu sebelum salam itu disunahkan menghadap ke arah kiblat dulu. Sehingga kalau mau dirinci, salam kan ada 2. Berarti salam pertama ke arah kiblat, assalamualaikum warahmatullah. Maaf, kalau Syafi'i, assalamualaikum warahmatullah. Berarti kan mau kedua kan assalamualaikum warahmatullah gitu. Kalau mau kita rinci. Nah, tapi kalau kita nggak mau merinci ya sudah, berarti yang penting pas awal mau salam pertama itu wajah menghadap ke arah kiblat terlebih dahulu baru assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak ada masalah kalau gitu. Sebenarnya ini bukan masalah prinsip, Bu. Bukan masalah prinsip. Yang saya pahami, Anda lakukan langsung tidak membatalkan sholat. Anda jeda dengan menghadap ke arah kiblat juga tidak membatalkan sholat. Mengenai keutamaan, wallahu a'lam bishawab, kalau 4 mazhab yang saya tahu memang disunahkan sebelum salam itu wajah ini menghadap ke arah kiblat. Itu yang saya tahu. Sebelum salam, nggih. Jadi begitu innaka hamidum majid. Nah, menghadap ke arah kiblat dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Warahmatullah itu noleh kalau mazhab Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau mau begitu silahkan. Atau langsung assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Cuman kan kadang sebagian kawan-kawan itu begini, belum apa-apa udah nyalain gitu maksudnya itu. Yang saya tahu 4 madhab itu, 4 madhab yang saya tahu itu sebelum salam menghadapkan wajah ke arah kiblat terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab yang saya tahu. Oke, mau yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak? Nggih, monggo. Okay. Sekarang kan subuh awal jam 4 lebih 11 jam 4 lebih. Kalau kita siaran misalnya jam 5 itu apa bisa masih subuh meskipun jam 4? Bisa. Jam 5 loh. Enggak ada apa-apa. Jam 5 kan masih subuh kan? Enggak. Enggak awal-awal enggak. Tapi masih bisa. Enggak. Ada hadis Nabi, Bu, yang berbunyi tentang keutamaan sholat subuh sementara langit sudah menguning tapi belum terbit fajar. Itu sebentar. Sebentar, ada saya pernah baca riwayat ini, saya kalau tahu.
Nanti deh saya cari lagi nggih. Kalau betul ketemu nih. Pernah saya baca itu riwayat tentang keutamaan sholat subuh di saat bahkan matahari sudah menguning. Jadi ngambilnya sudah agak ke akhir berarti. Sudah kalau sekarang mungkin jam 5 lewat malam. Itu di antara keutamaannya kalau misalnya itu diambil sampai dengan terbit fajar itu tetap dapat keutamaan itu. Oke, tapi nanti saya cek lagi deh. Tadi nggak ketemu saya, nanti saya cek lagi. Karena ini waktu terbatas ya. Insyaallah makai fokus kalau saya lupa WA saya nanti. Kalau saya cari lagi. Saya lupa, saya mohon maaf. Bisa. Insyaallah bisa. Dan itu tetap mendapatkan keutamaan haji dan umroh sempurna. Asal jamaah ya, asal jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.